Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas materi penggunaan turunan fungsi trigonometri. Nah, pada materi sebelumnya kan kalian udah belajar nih tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, pada kali ini kita bakal bahas penggunaannya. Nah, sebenarnya ada banyak penggunaan turunan fungsi trigonometri itu. Namun, yang kita bahas pada kali ini yaitu tentang titik stasioner pada fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang titik stasioner pada fungsi trigonometri, kalian masih ingat nggak konsep titik stasioner pada fungsi aljabar? Kalau udah nggak ingat, kita ingat-ingat lagi ya. Misalnya di sini ada sebuah fungsi nih, fungsi aljabar. Fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 3. Nah, titik stasionernya gimana? Oke, untuk mencari titik stasioner kita tentukan dulu nih. Kita tentukan f aksen x, kemudian f aksen min 3, kemudian f aksen 0, lalu f aksen 3. Dan mana yang menghasilkan f aksen x sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang kita lakukan apa? Yaitu menurunkan si fx ya. Fungsinya kan fx sama dengan x kuadrat min 6x tambah 3. Ini turunannya berapa nih? Turunannya yaitu f aksen x sama dengan 2x min 6. Dapatnya gimana nih? Bisa ya nuruninnya ya. Untuk x kuadrat diturunkan jadi berapa? 2x. Untuk min 6x diturunkan jadi min 6. Untuk plus 3 diturunkan jadi 0 ya. Jadi hasilnya turunan dari fx-nya atau f aksen x-nya sama dengan 2x min 6 gitu ya. Nah, sekarang kita cek yang untuk nomor 2 sampai 4 tadi. Yang nomor 2 kan f aksen min 3. Nah, kita substitusi nih min 3-nya ke x. Ya. Jadi 2 dikali min 3 dikurang 6 sama dengan min 12. Untuk yang f aksen 0 gimana? Sama ya, 2 dikali 0 dikurang 6 sama dengan min 6. Untuk yang f aksen 3, jadinya 2 dikali 3 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini kan menghasilkan 0 nih. Ternyata si f aksen 3. Jadi inilah yang disebut dengan titik stasioner. Jadi titik stasioner itu jika x sama dengan a sedemikian hingga f aksen a sama dengan 0, maka si a-nya itu disebut sebagai titik stasioner. Jadi di sini tadi siapa yang disebut sebagai titik stasioner? Yaitu 3 ya. Gitu. Ya, jadi seperti itu ya cara mencari titik stasioner pada fungsi aljabar. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan fungsi trigon? Jadi pada dasarnya titik stasioner pada fungsi aljabar dan titik stasioner pada fungsi trigon itu adalah sama ya. Pada dasarnya sama, konsepnya sama. Lalu sebenarnya apa yang membedakan? Nah, yang membedakan adalah kalau fungsi aljabar itu contohnya seperti yang sebelumnya tadi ya, bentuk fungsinya. Sementara kalau fungsi trigon itu bentuk fungsinya mengandung unsur-unsur trigonometri seperti sin ya, cos, dan lain-lain gitu ya. Jadi pada dasarnya konsepnya sama. Oke, sekarang kita masuk ke contoh untuk menyelesaikan atau mencari titik stasioner dari fungsi trigonometri. Misalkan di sini ada soal nih. Tentukan titik stasioner dari fx sama dengan sin 2x untuk 0 sampai 360 derajat. Jadi ini interval rentangnya ya. Rentang kemungkinan x-nya. Jadi yang kalian perlu perhatikan adalah fungsinya dan juga rentang intervalnya. Nah, kemudian cara menjawabnya gimana? Step 1, tentukan turunan dari fx. Jadi fx-nya di sini berapa tadi? Fx-nya adalah sin 2x. Kemudian turunannya berapa? Turunannya atau f aksen x-nya sama dengan 2 cos 2x. Bisa ya cara nurunin ini ya. Turunan dari sin 2x kan cos 2x. Kemudian turunan dari 2x itu 2. Maka hasilnya adalah 2 cos 2x gitu. Nah, sekarang step 2 sama dengan kan dengan 0. Jadi si f aksen x yang sudah kita dapat tadi, kita sama dengan kan dengan 0. Jadi gini, f aksen x sama dengan 0. Ganti f aksen x-nya dengan yang kita dapat tadi ini. Jadi 2 cos 2x sama dengan 0. Nah, lalu
cos 2x sama dengan 0. Bisa ya dapat ini ya, sama-sama dibagi 2. Kemudian cos 2x sama dengan cos 90. Ini dapatnya di mana nih? Dari sini ke sini. Yaitu dengan arc cos ya. Atau cos berapa yang menghasilkan 0, yaitu cos 90 derajat gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke step 3. Step 3-nya cari nilai X yang memenuhi. Cari nilai X-nya dari mana? Dari persamaan yang kita dapat sebelumnya tadi, yaitu cos 2X sama dengan cos 90. Nah, ini bentuk apa nih? Yaitu bentuk persamaan trigonometri ya. Kalian sudah pernah belajar di kelas 11 cara mencari nilai X yang memenuhi dari persamaan trigonometri. Lalu karena di sini bentuknya cos, maka kita akan menggunakan rumus cos ya. Jadi kita akan menggunakan rumus cos di sini. Nah, kita lihat di sini kan cos 2x, cos x sama dengan di sini cos 90, di sini cos alfa. Berarti yang jadi alfa yang mana? Yaitu 90. Tuliskan aja sesuai rumus. Karena di sini cos x sama dengan cos alfa, jadinya x sama dengan plus minus alfa ditambah k dikali 360. Berarti yang ini jadi berapa? Yang ini jadi 2x sama dengan 90 ditambah k dikali 360 atau 2x sama dengan negatif 90 ditambah k dikali 360 derajat gitu ya. Sesuai rumus ya. Karena di sini plus minus, maka di sini juga dipisah, ada yang plus, ada yang minus gitu. Nah, kan di sini bentuknya masih 2x, sementara di rumus x. Kita harus mencari supaya di sini bentuknya juga x. Berarti diapakan? Sama-sama dibagi 2 ya. Semuanya dibagi 2. Berarti hasilnya jadi x sama dengan 45 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Atau x sama dengan negatif 45 derajat ditambah k dikali 180 derajat gitu ya. Nah, udah dapat nih rumus dasarnya. Sekarang tinggal kita masukkan nilai k supaya dapat nilai x-nya. Nilai k-nya ambil bilangan bulat. Nah, kita yang pertama untuk x sama dengan 45 derajat ditambah k dikali 180, masukin aja. Jika dimasukkan k-nya sama dengan 0, maka x-nya jadi berapa? 45 ya. Untuk k sama dengan 1, x-nya jadi 225. Untuk k sama dengan 2, x-nya jadi 405 gitu ya. Nah, sekarang untuk x sama dengan negatif 45 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Nah, sama ya seperti sebelumnya, masukkan aja k sama dengan 0, didapat x-nya jadi negatif 45. Untuk k sama dengan 1, x-nya jadi 135. Untuk k sama dengan 2, x-nya jadi 315. Dan untuk k sama dengan 3, x-nya jadi 495 gitu ya. Paham ya? Nah, tadi kan kita udah dapat nih beberapa x yang sudah kita masukkan nilai k-nya tadi, yaitu untuk yang x sama dengan 45 derajat ditambah k dikali 180, ini nih x-nya. Kemudian untuk yang x sama dengan negatif 45 derajat ditambah k sama 180, ini nih x-nya ya. Nah, sekarang sesuai dengan karena di soal intervalnya adalah 0 sampai 360, kita cari nih dari x yang sudah kita dapat tadi, mana yang termasuk dalam interval. Ya. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Untuk x45 masuk nggak? Masuk ya. Untuk k sama dengan untuk x sama dengan 225 masuk ya. Untuk x sama dengan 405 nggak masuk. Untuk yang x sama dengan negatif 45 nggak masuk. Untuk yang x sama dengan 135 masuk. Untuk x sama dengan 315 juga masuk ya. Untuk x sama dengan 495 nggak masuk. Jadi titik stasioner dari fx sama dengan sin 2x untuk interval ya, perhatikan intervalnya karena di sini 0 sampai 360 adalah yaitu x sama dengan 45, x sama dengan 135, x sama dengan 225 dan x sama dengan 315 derajat gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang misal aja nih, kan di soal tadi yang pertama tadi intervalnya dari 0 sampai 360. Nah, sekarang misalkan ternyata di soal tadi diganti ya. Diganti jadi 0 sampai 180. Berarti x mana yang masuk nih di antara sini?
Berarti X yang masuk adalah 45 masuk, 225 nggak masuk, 405 nggak masuk, negatif 45 nggak masuk, 135 masuk, 315 nggak masuk, 495 nggak masuk. Jadi titik stasioner dari fx sin 2x untuk 0 sampai 180, lihat ya. Ini misal tadi di soalnya ternyata 0 sampai 180. Jadi yang masuk itu cuma 2 titik stasionernya, yaitu X sama dengan 45 dan X sama dengan 135 gitu ya. Jadi intinya perhatikan intervalnya untuk mengetahui nilai X mana yang masuk ke dalam interval gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya cara mencari titik stasioner dari fungsi trigonometri. Nah, sekarang untuk menambah pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan latihan berikut, nanti akan kita bahas sama-sama.